kepemimpinan yang efektif. Seseorang yang merasa diri mempunyai tanggung jawab memimpin satu kelompok atau organisasi akan berusaha agar kepemimpinannya yang efektif. Demikian juga setiap anggota kelompok atau organisasi tertentu menginginkan agar pemimpinnya dapat menjalankan kepemimpinan secara efektif. Apa sih yang dimaksud dengan pemimpin yang efektif? Faktor-faktor apa sih yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin agar kepemimpinannya efektif? Sebagai berikut. Dalam Irawati 2004 mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan melakukan persuasi orang-orang lain untuk bekerja sama di bawah arahannya sebagai satu tim untuk menyelesaikan tujuan-tujuan tertentu yang dirancang. Kepemimpinan sebagai alat manajemen dalam konteks organisasi, kepemimpinan dipandang sebagai alat yang digunakan oleh para manajer, pemimpin, kepala, ketua, direktur, dan apapun sebutan bagi pejabat yang bertanggung jawab mengelola suatu unit kerja atau satuan organisasi. Alat untuk apa sih? Dalam hal ini, kepemimpinan dimengerti sebagai alat untuk mempengaruhi orang-orang lain atau pegawai. Dapat dikatakan bahwa setiap pemimpin harus melakukan satu atau lebih hal kegiatan untuk menjaga dan mencapai predikat pemimpin dan organisasi yang efektif. Pemimpinan organisasi yang efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengeksploitasi dan menggunakan sumber daya lingkungan untuk menjaga kelangsungan fungsi organisasi. Yang kedua, mampu mencapai atau merealisasikan tujuan organisasi yang mungkin banyak, beragam, berbeda-beda, dan bahkan bertentangan. Yang ketiga, mampu memenuhi kebutuhan individu atau kelompok. Yang keempat, mampu melakukan penyesuaian tuntutan lingkungan. Dan yang kelima, mampu merumuskan tujuan dan memobilisasi sumber daya untuk mencapainya. Yang keenam, mampu melakukan integrasi, mengorganisir, mengkoordinir, menyatukan anggota-anggota yang saling berhubungan. Dan yang kedelapan, mampu memelihara dan menjaga keberlanjutan pola kultural dan motivasi organisasi. Yang kesembilan, mampu menghadapi lingkungan, tujuan, anggota, pilihan waktu yang bersifat plural dan berpotensi konflik. Faktor-faktor yang berkaitan dengan keefektifan kepemimpinan. Yang pertama, sifat-sifat personal pemimpin, yaitu kualitas, ciri-ciri atau karakteristik yang secara kodrati dimiliki seorang pemimpin yang mempengaruhi segenap pikiran, tindakan, ataupun perilakunya. Dan yang kedua itu ada perilaku atau gaya pemimpin. Perilaku atau gaya pemimpin ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada perilaku pemimpin direktif. Perilaku ini menunjukkan dominasi tindakan campur tangan pemimpin yang ketat terhadap pekerjaan dan pelaksanaan kerja bawahan sehingga inisiatif para bawahan sendiri terkekang atau kurang. Dan yang kedua itu ada perilaku pemimpin dukungan. Pemimpin ini menunjukkan maksud kepentingan secara pribadi kepada bawahan, ramah, bersahabat, mudah didekati, memberi sarana konsultasi, dan memperjuangkan keharmonisan kelompok. Dan yang ketiga ini ada perilaku partisipatif. Jadi, pemimpin partisipatif memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berpartisipasi di dalam proses pencapaian tujuan kelompok atau organisasi. Dan yang keempat ini ada perilaku pemimpin berorientasi, yaitu menekankan rasa ikatan kelompok terhadap tujuan atau sasaran tugas organisasi, mengharapkan bawahan melaksanakan pekerjaan secara maksimal, dan menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan bawahan untuk memikul tanggung jawab pelaksanaan tugas. Faktor yang ketiga yaitu faktor situasional, ialah kekuatan lingkungan yang mempengaruhi perilaku pemimpin. Masalah, tugas, dan fungsi organisasi yang ada juga menentukan seberapa kewenangan untuk memecahkan atau melaksanakan tugas akan didelegasikan oleh pimpinan kepada bawahannya. Masalah, tugas, dan fungsi yang besar dan luas atau terdiri bermacam-macam bidang menuntut pimpinan agar berperilaku atau bertindak partisipatif.
supaya pekerjaan dapat terlaksana dan dapat diselesaikan dengan sukses. Waktu juga merupakan suatu faktor situasi yang menentukan perilaku pemimpin. Jika pimpinan butuh untuk mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat segera, ia bisa tidak melibatkan orang-orang lain. Sebaliknya, apabila waktu longgar, maka menjadi sangat mungkin bagi pimpinan untuk mengikutsertakan bawahan dalam proses pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaan atau penyelesaian suatu tugas. Pimpinan dapat berperilaku fleksibel menurut kelonggaran waktu. Pimpinan dapat mengatur waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, tugas, fungsi, dan masalah organisasi. Yang keempat yaitu sifat-sifat personal pemimpin adalah kualitas, ciri-ciri, atau karakteristik yang secara kodrati dimiliki seorang pemimpin yang mempengaruhi segenap pikiran, tindakan, ataupun perilakunya. Sifat personal pemimpin dapat dilihat dari dimensi-dimensi sikap, motivasi, dan kepribadiannya. Hubungan sifat personal pemimpin dengan perilaku pemimpin dapat dikatakan sebagai berikut, bahwa sifat-sifat personal pemimpin ikut menentukan pola perilakunya. Pemimpin mampu untuk berperilaku tertentu apabila ia mempunyai sifat-sifat kecenderungan tentunya. Misalnya, pemimpin yang mempunyai sifat motivasi hubungan yang kuat akan mampu secara efektif berperilaku partisipatif, sebab pemimpin cenderung mampu menghimpun bawahan di dalam suatu kelompok dan menggerakkan mereka untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam usaha mencapai kesuksesan tugas organisasi. Tindakan dan dampak kepemimpinan untuk mengukur keefektifan kepemimpinan. Yang pertama adalah memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan tertentu dan keyakinan pada diri sendiri atau jadilah orang profesional. Dampaknya, orang lain akan mempercayai Anda, mengikuti bimbingan Anda bisa membuat segala hal selesai dilakukan, Anda dikenal sebagai orang yang bisa melakukan sesuatu atau bisa bekerja. Yang kedua, menerapkan manajemen partisipatif atau peran serta meminta gagasan kepada orang lain cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan. Dampaknya membuat orang merasa dirinya penting, berharga, bangga sehingga merasa lebih kuat dan lebih produktif serta kreatif. Yang ketiga, membuat pasukan, karyawan, pelanggan yang loyal dengan cara memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dampaknya pasukan, karyawan, dan pelanggan menjadi loyal, hormat, percaya, yakin, sukarela, bekerja sama, mendukung Anda. Yang keempat, menguasai seni hidup untuk maju, yang artinya menunjukkan sebagai individu yang menguasai pengetahuan dan cakap bekerja, mengetahui cara kerja organisasi luar dalam, menjadi sumber informasi dan pengetahuan, selalu tinggal di kantor lebih lama, berpenampilan sebagai eksekutif, bersikap dan bertindak profesional seperti tidak membesarkan persoalan kecil, menyatakan rasa keberatan dengan tenang dan sopan, mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan diri, bersikap antusias terhadap pekerjaan, tidak takut mengambil risiko yang masuk akal, tidak menghindari tanggung jawab. Dampaknya menghasilkan uang, kekuasaan, prestasi, penghargaan, pengakuan, dan sukses. Yang terakhir, yang kelima, membuat orang lain membuka rahasia suksesnya, belajar menjadi sukses dari orang lain yang terlebih dulu sukses. Dampaknya meningkatkan keberhasilan dan keefektifan. Model-model keefektifan organisasi dan implikasinya bagi pemimpin. Yang pertama, menurut model sistem sumber daya, pemimpin organisasi mempunyai tanggung jawab mengeksploitasi dan menggunakan sumber daya lingkungan untuk menjaga kelangsungan fungsi organisasinya. Pemimpin yang efektif seharusnya bisa menunjukkan kemampuannya untuk itu. Yang kedua, menurut model tujuan, pemimpin yang efektif dapat mencapai tujuan organisasi berapapun kompleksnya tujuan. Pemimpin juga dapat menunjukkan kemampuannya untuk membuat yang kompleks menjadi sederhana dan menentukan tujuan-tujuan yang bebas konflik. Lalu yang ketiga, menurut model kepuasan partisipan, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu mengatur dan mengusahakan sumber daya organisasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan anggotanya. Lalu yang keempat, menurut model fungsi sosial,
Organisasi yang efektif adalah organisasi yang dapat melakukan sesuatu atau lebih hal bagi masyarakat. Menurut Tarkot Pelson yang melihat organisasi sebagai sistem, menyatakan bahwa semua sistem sosial harus memecahkan 4 masalah dasar, yaitu yang pertama, organisasi bertanggung jawab melakukan adaptasi, yaitu mengakomodasi tuntutan lingkungan masyarakat dan alam pada organisasi. Lalu yang kedua, organisasi harus berusaha menentukan tujuan, membatasi tujuan, dan memobilisasi sumber daya untuk mencapainya. Lalu yang ketiga, organisasi harus melakukan integrasi, yaitu menetapkan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, dan menyatukan hubungan-hubungan di antara anggota organisasi sebagai satu entitas. Lalu yang terakhir, organisasi harus memperhatikan memelihara hal latensi atau berkelanjutan, pola-pola kultural, dan motivasi sistem organisasi. Yang kelima, menurut model kontradiksi yang dikemukakan oleh John Rothberg, organisasi memiliki atau menghadapi lingkungan, tujuan, anggota, dan pilihan waktu yang bersifat plural dan mengandung potensi konflik. Pluralitas di dalam organisasi harus dilihat sebagai kekayaan, keindahan, dan oleh karena itu setiap unsur yang ada di dalam organisasi harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi. Setiap perbedaan dan konflik sangat mungkin terjadi, tetapi pemimpin yang efektif harus mampu mengelola perbedaan, jangan sampai menjadi sumber konflik yang menghancurkan organisasi tersebut. Bahwa setiap pemimpin yang efektif perlu terus berperilaku yang sesuai dengan faktor situasi yang dihadapi, sambil perlu terus mengasah dan menambah kualitas personalnya agar mampu perilaku efektif dalam situasi yang dapat berubah. Sebagai penutup, berikut kutipan dari Lowney, bahwa untuk berhasil menjadi pemimpin, orang perlu membentuk menjadi pemimpin yang memiliki yang pertama, kesadaran diri, yaitu memahami kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan pandangan hidup. Yang kedua, ingenuitas atau kecerdikan dan fleksibilitas, yaitu berinovasi dan beradaptasi dengan yakin untuk merangkul seluruh dunia. Yang ketiga, cinta kasih, yaitu membangun kontak dengan orang lain dengan sikap yang positif, penuh cinta kasih. Dan yang keempat, heroisme, yaitu menyemangati diri sendiri dan orang lain dengan ambisi heroik. Bak pahlawan yang selalu siap berjuang